Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada video kali ini saya akan mereview satu aplikasi yang selesai saya buat. Aplikasinya itu cukup lama karena memang saya menginginkan aplikasi yang powerful, menunya banyak, fiturnya banyak, laporannya juga banyak. Ini saya namakan Agen BRI aplikasi pencatatan Agen BRI Link versi 2.2. Oke, langsung saja kita ke screen recorder. Kita lihat ini adalah tampilan dashboardnya. Sebetulnya masih banyak yang mau saya pasang, namun sementara waktu ini dulu. Di sini ada langkah-langkahnya ya, ada 1, 2, 3. Ini langkah awal. Ketika menggunakan aplikasi ini disarankan untuk mengisi atau mengikuti step by stepnya, 1, 2, 3. Oke, kita akan langsung mencoba bagaimana ketika aplikasi ini baru dibuka dan baru digunakan. Di sini ada input data, step 1 input data. Ini input data bank. Jadi aplikasi ini sangat fleksibel. Kalau sebelumnya ditentukan dahulu bank-banknya. Kalau sekarang ini lebih fleksibel, jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan, namun memang dibatasi sampai 15. Ini sebetulnya bisa lebih banyak lagi. Nanti kalau misalkan memang dibutuhkan lebih banyak, silahkan hubungi kontak saya. Sini ada saya sudah masukkan beberapa bank sebagai contoh saja. Ada 5 bank dan ini uang kas atau kas tunai ya. Ini wajib dan ini tidak bisa dirubah. Saya protect. Oke. Jadi setelah mengisi ini kita balik lagi ke dashboard, ada input. Nah, ini yang step 2 ya, input database. Jadi di aplikasi ini, kalau aplikasi sebelumnya itu tidak ada database. Yang mengatur di aplikasi ini ada database sebagai patokan untuk melakukan transaksi. Sebetulnya memang agak lebih ribet di awal jadinya, tapi ketika transaksi akan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi diharapkan mengisi database ini tidak saat melakukan transaksi atau di jam-jam sibuk begitu. Oke, kita akan coba mengisi satu database. Kode track kita masukkan, misalkan disingkat ya, transfer sesama BRI TFS BRI begitu. TFS BRI. Deskripsinya saya buat transfer sesama BRI. Oke. Banknya Bank BRI. Nah, ini maksud in out itu ketika proses transfer, apakah rekening BRI itu berkurang atau bertambah. Jadi proses transfer ini berkurang atau bertambah nanti akan berpengaruh pada saat transaksi dan saldo akhir. Jadi jangan salah, tentukan jenis transaksi ini, transfer sampai itu masuk atau keluar. Nah, biasanya transfer itu adalah keluar. Jadi saldo dalam rekening BRI itu keluar gitu. Berarti out di sini. Oke. Nah, ini ada level harga. Jadi ini maksimalnya 5 juta. Fee-nya itu 7.500. Ini misalkan ya. Jadi ketika nominal transfernya adalah tidak lebih dari 5 juta begitu, ini akan ditentukan fee-nya itu 7.500. Namun jika lebih dari 5 juta tapi tidak lebih dari 10 juta, itu akan menjadi 10 juta dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini untuk admin bank ya. ADM bank itu adalah
admin potongan dari bank, misalnya BRI Link 1500. Oke, setelah semua terisi, dan ini wajib terisi ya, maksimal 1, maksimal 2, maksimal 3, 4, 5, 6 ini wajib terisi. Ini diharuskan, diwajibkan terisi. Oke, kita kalau sudah mengisi semuanya lengkap, simpan. Ya, kita akan lihat ke setelah proses ya, kita akan lihat ke database. Ini database ya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk TFSBRI, itu kan Bank BRI, ininya out dan lain-lain. Oke, lanjut ke dashboard lagi, penambahan atau pengurangan saldo. Jadi setelah semuanya ini 1, 2 selesai, ini harus selesai ya, input data bank itu harus semuanya gitu kan, di input dulu, input database juga harus semuanya di input dulu. Lalu ini ada penambahan dan pengurangan saldo. Jadi ini bisa digunakan, inputan ini bisa digunakan untuk menambah atau mengurangi saldo. Misalnya saldo awal itu berarti tambah. Nah, kita akan contohkan, kita akan menambahkan saldo, oke, ke bank tadi, Bank BRI ya. Bank BRI ini di sininya ada pengurangan, berarti ada karena saldo awal itu berarti penambahan saldo awal. Nah, ini ada diserahkan oleh, diterima oleh, jadi ada serah terima. Ini sebagai catatan saja. Nominalnya berapa? Misalkan kita isi 5 juta. 5 juta. Nah, setelah itu proses. Oke, kita akan lihat di DB saldo. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, kita lihat di laporan apakah sudah sesuai. Ini rekap harian. Nah, ini rekap harian tanggal 19 ya. Nah, saldo awal 5 juta sudah masuk. Semuanya sudah masuk. Nah, baru kita melangkah ke transaksi. Jadi setelah 3 step tadi baru kita melakukan transaksi. Ini transaksi. Nah, ini kita akan coba melakukan transaksi ya, dengan database yang tadi sudah kita. Nah, ini adalah tampilan di menu transaksinya. Di sini ada, tinggal diisi. Di sini juga ada informasi untuk saldo ya. Di sini akan tampil jika sudah ada saldo yang masuk. Jadi stepnya kita tinggal pilih kode track. Nanti di sini akan muncul sesuai dengan isian database yang sebelumnya kita isi. Misalkan di sini ada transfer sesama BRI ya, langsung muncul di sini, muncul deskripsinya, fee nasabahnya sudah otomatis, admin banknya juga sudah otomatis. Ini kita isi nomor rekening tujuan, misalkan 1477 sekian sekian sekian. Namanya atas nama siapa, misalkan atas nama saya. Oke, nominalnya misalkan 5 juta. Ini kita akan lihat ketika di nominal 5 juta, ini fee nasabahnya 7.500. Coba kita naikkan nominalnya jadi 10.000. Nah, ini yang kelebihan dari aplikasi ini, bisa otomatis merubah fee nasabah sesuai dengan nominal. Ini dikarenakan tadi sebelumnya kita telah mengisi inputan database yang sebelumnya sudah ada level fee-nya. Oke, kita akan coba klik input untuk memasukkan. Nah, di sini jangan lupa juga ada tunai dan non tunai. Maksudnya tunai dan non tunai ini checklist untuk tunai dan non checklist untuk non tunai atau dipotong langsung dari rekening nasabah. Jadi untuk fee nasabah yang 10.000 ini, kalau posisinya centang seperti ini berarti dibayarkan yang 10.000-nya secara cash. Tapi kalau misalkan di uncentang seperti ini,
Nah, diancentang itu berarti posisinya dipotong langsung dari rekening nasabah. Kita coba input. Nah, ini langsung posisinya ke akan setelah selesai input, ini akan otomatis ditujukan ke sheet untuk ngeprint. Jadi langsung ada print. Jika ingin print, silahkan lakukan print seperti biasa gitu. Jika sudah diinstal ada print, sini ada print, tinggal print begitu. Kebetulan saya tidak ada printer yang terinstall di komputernya, jadi tidak muncul. Setelah menu transaksi, kita lihat database yang transaksi yang barusan diinputkan itu adanya di database, detail transaksi di sini. Nah, ini kan ke cash masuknya. Kalau tadi diancentang dia otomatis ke debit, dan itu akan berbeda nanti laporannya. Oke, itu untuk jenis-jenis transaksi ya, saya sudah jelaskan. Kita beralih ke laporan apa saja yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini. Yang paling utama adalah rekapan harian. Nah, ini rekapan harian ini dilakukan untuk ketika tutup toko. Jadi ketika tutup toko, untuk mengetahui berapa, untuk mencocokkan ya, sebetulnya untuk mencocokkan saldo akhir apakah sesuai dengan fisik. Maksud fisik di sini adalah saldo rekening. Kita cek di saldo rekening gitu ya. Misalkan BRI, kita masuk ke BRI link, kita lihat saldo kita berapa, atau untuk uang kas kita hitung uang tunainya ada berapa, nanti dicocokkan dengan yang ada ini. Jika ini 10 juta 10 juta 10.000 ya, kita lihat, kita hitung secara fisik apakah sesuai atau tidak. Ini karena ini daily report ya, jadi dilakukan tiap hari. Di sini ada laporan bulanan. Ini untuk laporan bulanan kita bisa lihat dari Januari sampai Desember. Ini yang tadi ya, yang sudah dimasukkan banyak tag satu kali. Untuk bulan April labanya 10.000, total saldo kas itu 10 juta 10, total saldo bank itu 10 juta ya, seperti itu. Dan ini daftar mutasi. Kalau ini daftar mutasi sebetulnya untuk tracing aja, jadi memang agak panjang sih. Ini untuk tracing saja sih gitu. Baru masuk ke sini jika memang ada sebuah kesalahan atau data yang keliru. Oke. Ini ada operasional untuk save, close, print preview. Oke, sini kalau misalnya save, tinggal save saja. Oke, database ya kan, ada dashboard sini. Ini dashboard yang tadi yang di awal. Oke, seperti itu aplikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa lewat kolom komentar atau informasi melalui WhatsApp. Jika channel ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe, like jika suka, dan dislike jika tidak suka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.